Bayangkan suatu hari kamu lagi duduk santai di tepi pantai, menyeruput es kelapa muda, menikmati angin sepoi-sepoi yang membelai wajah. Tiba-tiba, di kejauhan kamu melihat sebuah pulau bergerak perlahan di tengah laut. Tapi tunggu, itu bukan pulau. Itu USS Gerald R. Ford, kapal induk terbaru dan terbesar milik Amerika Serikat. Saking besarnya, orang yang baru pertama kali lihat mungkin bakal mikir, ini kapal atau gedung apartemen 20 lantai yang jalan-jalan? Ada dek sebesar lapangan bola, lift pesawat, menara komando yang kayak gedung perkantoran, dan jangan kaget, ada tukang masak yang nyiapin 18.000 porsi makan tiap harinya. Tapi yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala adalah gimana caranya benda raksasa seberat 100.000 ton ini bisa ngapung di laut tanpa tenggelam, kayak batu bata yang dilempar ke bak mandi. Kita harus kembali ke pelajaran fisika, yang dulu mungkin kamu skip dan sering lompat pagar untuk bolos karena dianggap nggak penting. Ternyata prinsip Archimedes lah yang menyelamatkan kapal ini dari tenggelam. Intinya, setiap benda yang berada di dalam fluida akan mendapat gaya dorong ke atas sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi, meskipun USS Gerald R. Ford terbuat dari baja, yang secara alami tenggelam, volume totalnya membuat massa jenis keseluruhannya lebih kecil dari air laut. Kebayang nggak? Kapal sebesar itu sebenarnya punya massa jenis rata-rata cuman sekitar 86 kg per meter kubik, padahal air laut itu sekitar 1025 kg per meter kubik. Gampangnya gini, kamu bisa punya berat badan 90 kg, tapi kalau kamu tidur di kasur ukuran stadion, kamu tetap bisa ngambang, karena yang dihitung adalah distribusi massa terhadap volume. Tapi tunggu dulu, persoalannya bukan cuma ngambang. Coba bayangin kamu naruh kulkas di atas meja kecil. Kira-kira stabil nggak tuh? Nah, kapal induk punya tantangan lain yang nggak kalah penting. Gimana caranya tetap seimbang, meskipun berat di atasnya luar biasa. Di atas dek ada pesawat tempur, radar super besar, helikopter, bahkan sistem senjata berat. Ini kayak kamu bawa ransel isinya batu bata, tapi masih bisa berdiri tegak di atas skateboard. Rahasianya ada pada keseimbangan antara pusat gravitasi, pusat daya apung, dan titik metasentrum. Desain kapal dibuat sedemikian rupa supaya pusat gravitasinya rendah, dan sistem pemberat otomatis akan menyesuaikan posisi kapal terhadap kondisi laut. Jadi kalau bagian kanan kapal berat karena ada 3 jet parkir, sistem akan mengisi tangki kiri dengan air laut agar seimbang. Teknologi canggih ini bikin kapal bisa tetap stabil, bahkan saat diterjang ombak besar yang menggulung segalanya. Dan ngomong-ngomong soal ombak, kapal induk seperti USS Gerald R. Ford harus siap menghadapi kondisi laut paling brutal. Laut bukan kolam renang, bro. Badai besar bisa datang tiba-tiba. Ombak bisa setinggi gedung 5 lantai. Dan tekanan air bisa menghajar lambung kapal tanpa ampun. Tapi kapal ini dirancang bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk tetap operasional di tengah bencana laut. Tahun 2022, kapal ini diuji lewat shock trial, di mana bom seberat 18 ton TNT diledakkan di dekat lambungnya. Bayangin tuh, kayak main petasan, tapi petasannya bisa ngancurin satu gedung. Dan hasilnya, semua sistem tetap jalan, radar nggak ngadat, dan pesawat masih bisa take off. Kalau kapal lain sudah masuk UGD, Gerald R. Ford masih ngopi sambil dengerin radio. Tentu saja, tantangan bukan hanya datang dari alam. Di era sekarang, musuh nggak perlu ngirim kapal tempur buat menyerang. Cukup luncurkan rudal hipersonik dari ratusan kilometer jauhnya. Rudal seperti Zircon milik Rusia atau DF-21 dari Tiongkok bisa terbang 5 kali kecepatan suara dan menghantam target dengan presisi tinggi. Tapi Gerald R. Ford punya sistem pertahanan berlapis-lapis seperti bawang bombay.
Mulai dari rudal Aegis, senjata otomatis CIUS yang bisa nembak peluru 75 kali per detik, sampai sistem jamming elektronik yang bisa bikin rudal musuh kehilangan arah. Kalau semua itu gagal, tenang, kapal ini punya lambung bersekat. Jadi kalau satu bagian bocor, air nggak akan menyebar ke seluruh kapal. Ini bukan Titanic yang sekali kena es langsung karam. Ini raksasa modern yang belajar dari semua sejarah pahit masa lalu. Tapi meskipun teknologinya super, kapal ini tetap bergantung pada manusia. Para kru, teknisi, pilot, dan komandan yang menjalankannya harus terus waspada, siap siaga, dan terlatih menghadapi skenario terburuk. Sebab sekuat apapun teknologi, kalau manusianya lalai, kapal sebesar ini tetap bisa tenggelam. Dan satu hal yang tak kalah penting, kapal induk bukan cuma simbol kekuatan militer, tapi juga simbol politik, diplomasi, dan dominasi wilayah. Dimanapun kapal ini muncul, itu jadi pesan keras. Kami bisa menjangkau kalian kapan saja, dari mana saja. Sebuah intimidasi elegan dalam bentuk logam, mesin, dan strategi. Jadi setelah semua yang kamu dengar barusan, masih mikir kapal induk itu cuma kapal gede yang bisa parkir pesawat? Bro, ini bukan kapal sembarangan. Ini mall terapung yang bisa ngajak ribut siapa aja. Ini kayak kos-kosan raksasa dengan 4.000 lebih anak kos. Tapi semuanya berseragam, punya senjata, dan bisa ngeluncurin jet tempur dari atap. Bahkan tukang masaknya bisa masuk militer karena tiap hari nyiapin makanan buat ribuan mulut lapar sambil tetap senyum. Bayangin aja kalau lagi jam makan siang, dapurnya kayak adegan MasterChef tapi versi hardcore. Dan nih, ya, kapal ini saking canggihnya, kalau dia bisa ngomong, mungkin dia bakal bilang, "Gue bukan sekadar kapal, gue pangkalan militer jalan-jalan." Musuh baru lihat dari kejauhan aja mungkin udah mikir 2 kali. Lawan nggak ya? Atau mending pura-pura nyasar ke laut sambil ngangkat bendera putih? Tapi ada juga sisi lucunya. Misalnya, gimana kalau satu saat radar mendeteksi ancaman tak dikenal dan ternyata cuma lumba-lumba lewat ngajak main? Atau pas latihan tempur, alarm dibunyikan. Ternyata cuma anak baru salah pencet tombol microwave. Di kapal segede itu, nyasar ke toilet aja bisa makan waktu 15 menit. Salah masuk ruang, niatnya ke gym, malah nyasar ke ruang kendali misil. Bisa-bisa kamu dikeluarin dari angkatan laut, bukan karena gagal misi, tapi karena nyalain siren waktu lagi kebelet. Intinya, USS Gerald R. Ford ini adalah bukti bahwa sains, teknologi, dan manusia bisa bikin sesuatu yang luar biasa. Walaupun kadang kita juga butuh sedikit humor biar nggak stres. Jadi lain kali kamu lihat laut lepas dan ada titik hitam gede di kejauhan, jangan buru-buru panik. Bisa jadi itu kapal induk, tapi bisa juga kamu belum bersihin kacamatamu katarak. Canda ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, hampir lupa gua. Loncengnya dibunyiin ya sob, agar nggak ketinggalan bus. Aduh bus lagi, video terupdate maksudnya. Makasih ya semua, love you.